Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran gimana jadinya kalau dunia bisnis global yang serba modern ini dijalankan pakai kerangka keyakinan dan etika yang kuat? Biasanya kan kita mikir pemasaran itu ya cuma soal bikin iklan dan jualan barang aja ya kan? Tapi literatur yang bakal kita bedah hari ini nawarin sudut pandang yang jauh lebih dalam. Sebuah pendekatan yang naruh moralitas itu sejajar atau bahkan lebih tinggi dari sekedar ngejar margin keuntungan. Nah, ngomong-ngomong soal jualan, coba deh kita tanyain ke diri sendiri. Apakah pemasaran tuh bener-bener cuma sekedar mindahin produk dari rak toko ke tangan konsumen? Faktanya, definisi konvensional yang sering kita dengar itu sekarang udah mulai berubah loh. Pemasaran sekarang makin dilihat sebagai kegiatan sosial yang dampaknya luar biasa besar. Bukan cuma soal memuaskan keinginan sesaat demi mecahin rekor penjualan akhir tahun. Disinilah konsep etika transendental mulai ngambil peran utama. Dan ini ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat ngegambarin pondasi topik kita hari ini. Aturan ini ngasih tahu kita kalau batasan etis dan kesepakatan bersama itu wajib banget ada di jantung setiap perniagaan. Di dunia bisnis konvensional mungkin kelihatannya segala hal itu bisa dinegosiasikan. Tapi prinsip ini nekenin dengan sangat jelas. Nggak ada ruang untuk ngehalalin segala cara cuma demi deal bisnis. Integritas itu harga mati. Biar makin jelas, kita bakal kupas konsep ini lewat 4 poin aja. Pertama, soal era baru pemasaran syariah. Terus, kita masuk ke 5 pilar pemasaran Islam, lanjut ke hierarkinya, dan terakhir kita tutup dengan etika dan panduan Al-Quran. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, yaitu era baru pemasaran syariah. Mari kita lihat gimana sih ilmu pemasaran ini lagi berevolusi di seluruh dunia. Coba perhatiin perbandingan yang lumayan kontras ini. Di satu sisi, kita punya sistem yang sering banget memicu konsumerisme. Jujur aja, sering kan kita dibikin pengen beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat? Nah, di sisi lain, pemasaran Islam ini tegas banget berpijak pada pemenuhan kebutuhan sejati demi mencapai kesejahteraan holistik atau yang disebut sebagai falah. Jadi tujuannya bukan buat manipulasi orang biar belanja terus, tapi ngasih solusi yang beneran bawa kebaikan buat hidup mereka. Nah, kalau kita lihat pandangan dari berbagai ahli di sini, ada satu benang merah yang sama. Semuanya sepakat kalau ini tuh bukan sekedar taktik nempelin label halal di kemasan makanan ya, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah disiplin strategis yang benar-benar berakar pada prinsip etis. Bagi mereka, kesejahteraan manusia secara luas itu adalah metrik kesuksesan yang paling utama. Jauh melampaui sekedar angka-angka di laporan keuangan akhir bulan. Masuk ke bagian kedua, 5 pilar pemasaran Islam. Teori tadi bagus banget, tapi gimana prakteknya di lapangan? Nah, disinilah kerangka kerjanya mulai kelihatan bentuknya. Biar nggak terlalu teoritis, kita bisa bedah pemasaran Islam jadi 5 pilar struktural, kayak yang dirumusin sama peneliti Alom dan Hake ini. Mulai dari hikmah, memenuhi kebutuhan, produk yang toyib, asas saling rela, sampai falah. 5 hal inilah yang benar-benar menyaring sebuah transaksi dari sekedar jualan biasa jadi perniagaan yang punya nilai luhur. Kita bahas beberapa yang paling berdampak yuk. Pilar pertama, hikmah alias strategi. Sering ada miskonsepsi nih, katanya kalau bisnis udah ngomongin agama atau etika, pasti jadinya kaku dan ketinggalan zaman. Padahal, kebalikannya loh, hikmah ini justru bikin pemasar bisa sangat dinamis dan fleksibel buat ngadepin tren pasar yang berubah-ubah. Asalkan kompas moralnya tetap dijaga. Fleksibel tapi tetap berprinsip. Terus, ada konsep antara din minkum atau saling rela. Saya pribadi suka banget sama konsep ini. Karena apa? Karena ini mewajibkan bahwa transaksi itu baru sah kalau ada transparansi 100% dan benar-benar win-win solution. Menutupi cacat produk? Nggak boleh. Pakai trik manipulasi psikologis di iklan? Apalagi. Nulisan syarat dan ketentuan pakai huruf super kecil biar konsumen terjebak? Wah, itu jelas dilarang keras di sini. Pilar penutupnya adalah falah. Ini benar-benar ngeriset definisi sukses di kepala kita. Di sistem ini, dunia bisnis nggak dilihat cuma sebagai arena cari duit semata, tapi sangat terikat sama kedamaian spiritual dan harmoni sosial. Profit itu penting, pastinya, tapi itu cuma satu dari sekian banyak alat untuk bikin kehidupan umat manusia itu jadi lebih makmur secara keseluruhan. Nah, kita sampai di bagian ketiga, hierarki pemasaran syariah. Pilar-pilarnya kan udah pada tahu nih. Sekarang kita bahas siapa aja pelakunya dan gimana level implementasi mereka. Di sini kita ketemu sama istilah syariah compliant marketer. Dan jujur aja, definisinya ini ngasih standar yang tinggi banget.
Buat jadi praktisi sejati, nggak cukup cuma modal jago bikin strategi campaign aja. Dibutuhkan kecerdasan emosional, spiritual, dan integritas pribadi yang luar biasa. Pemasar di level ini harus bisa jadi motor penggerak kebaikan di tengah masyarakat. Kalau kita lihat bentuk hierarkinya, ini mirip banget sama piramida. Di area paling bawah, mungkin praktisi cuma sekedar ngeluarin produk buat target market muslim karena ngelihat ada potensi cuan. Tapi, makin ke atas spektrumnya, integrasi etisnya makin utuh. Dan di ujung puncaknya, meskipun jumlah praktisi yang benar-benar menerapkan ini secara totalitas mungkin populasinya kecil, kekuatan mereka buat ngubah ekosistem perniagaan global itu luar biasa besar. Oke, bagian keempat alias yang terakhir, etika dan panduan Al-Quran. Strategi yang jago dan struktur yang rapi gak akan ada nyawanya kalau mindset dasarnya nggak dibenerin dulu. Mari kita lihat panduannya. Dokumen sumber kita mengelompokkan panduan ini ke dalam 3 pilar besar. Ada urusan hati dan niat, terus implementasi perilakunya di lapangan, dan yang terakhir, gimana cara kita memperlakukan kekayaan. Ketiga hal ini ibarat krem cakram, supaya bisnis nggak kebablasan masuk ke jurang keserakahan. Kita bedah satu-satu ya. Pertama, kita bahas urusan hati, yaitu konsep istihlaf. Ini mind-blowing sih. Paradigma ini benar-benar neken ego kita sebagai pebisnis. Konsep ini ngingetin kalau kita ini cuma pengelola alias agen yang dikasih titipan. Kita itu nggak menciptakan sumber daya dari nol. Kita cuma ngolah apa yang udah disediain sama sang pencipta. Pemikiran sederhana ini aja udah cukup buat ngeruntuhin arogansi korporat dan ngegantinya dengan rasa penuh kehati-hatian. Dari urusan mindset, kita turun ke praktik sehari-hari. Ada prinsip la darar wala diran, yang intinya nggak boleh ada pihak yang dirugikan. Prinsip ini mewajibkan banget buat jujur soal kelemahan produk. Bayangin aja ada iklan smartphone keluaran terbaru yang brand ambasadornya terang-terangan bilang, HP ini bagus sih layarnya, tapi kalau dipakai main game, baterainya lumayan cepat habis loh. Wah, butuh nyali dan integritas setingkat apa tuh buat bisa sejujur itu? Area terakhir adalah soal perputaran uang di masyarakat. Sistem etika pemasaran ini tuh anti banget sama yang namanya uang numpuk di kalangan atas aja. Uang itu ibarat aliran darah dalam ekonomi. Dia wajib mengalir dan beredar secara adil ke seluruh lapisan masyarakat. Makanya praktik monopoli dan nimbun barang itu dilarang keras. Ini adalah benteng pertahanan terbaik untuk mencegah ketimpangan sosial yang sering banget terjadi gara-gara kapitalisme yang nggak kekontrol. Nah, setelah kita narik nafas dan ngerenungin semua pilar, dari strategi, hierarki, sampai etika ngelola kekayaan yang baru kita bedah, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Di tengah dunia yang sering banget terjebak eksploitasi pasar dan ketidaksetaraan kekayaan ini, bakal kayak gimana ya struktur ekonomi global kita seandainya setiap lini bisnis berani memprioritaskan kesejahteraan umat manusia setara tingginya dengan ambisi mencetak keuntungan? Ini adalah satu gagasan luar biasa yang pastinya layak buat Anda jadikan bahan pemikiran selanjutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kita kali ini. Sampai jumpa!